Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak Ibu? Masih sehat dan tentunya bahagia. Baik Bapak Ibu, kita sekarang ada di materi pembinaan dan komunikasi semangat guru yang kedua. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya adalah Zainul Fatah. Saya kebetulan guru di SDN Silo 5, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember yang ada di Jawa Timur. Nah, Bapak Ibu, saya membuat video ini adalah untuk sama-sama belajar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebagai arsip pribadi dan untuk menginspirasi orang lain. Selain itu, Bapak Ibu, ini adalah sebagai sarana latihan saya untuk berkomunikasi atau terbiasa dengan internet atau penggunaan media-media yang seperti ini. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan tema atau judul kita hari ini yaitu pembinaan dan komunikasi, itu tidak luput dengan yang namanya coaching Bapak Ibu. Nah, apa itu coaching? Coaching adalah proses komunikasi atau pembinaan yang dilakukan oleh coach kepada kuci, yang mana dalam hal ini akan terjalin hubungan kemitraan melalui proses kreatif untuk memaksimalkan potensi personal dan profesionalnya. Tujuan dari coaching adalah untuk adanya perubahan atau perbaikan dari keadaan yang sekarang ke depannya. Nah, coaching ini Bapak Ibu bisa dilakukan oleh kita sebagai guru ke teman kita, atau dari atasan kepada bawahannya, atau dilakukan oleh guru dengan muridnya, begitu Bapak Ibu. Nah, coaching sendiri ini adalah adanya komunikasi yang efektif antara kuci dan coachnya gitu. Nah, ini tidak bisa serta-merta atas kemauan kuci saja atau atas kemauan coachnya saja. Jadi kedua-duanya harus ada kebersamaan atau ada kemauan bersama gitu untuk melakukan praktek coaching ini gitu Bapak Ibu. Nah, cara untuk coaching ini agar sukses yaitu dilakukan dengan 4 langkah, yaitu yang pertama goals, reality, option dan will. Nah, ini bisa saya sebut dengan grow gitu Bapak Ibu. Nah, apa sih grow itu Bapak Ibu? Goals itu adalah kita harus tahu praktik coaching ini tujuannya apa? Apa sih yang ingin dicapai gitu. Nah, selanjutnya adalah reality. Reality ini adalah kenyataan-kenyataan yang terjadi, terus apa yang harus dilakukan, apa yang dia lakukan gitu. Terus selanjutnya ada option. Pada option ini, di sini mulai sebagai coaching ke coach dan coachnya sudah mulai menentukan nih gitu apa sih yang selanjutnya gitu. Jadi option-option atau pilihan-pilihannya apa gitu. Misalkan contohnya ketika saya ingin menjadi guru yang sukses misalkan, apa sih gitu, realitanya apa dalam goalnya itu apa, itu yang pertama. Setelah itu realitanya bagaimana, pilihan-pilihannya atau jalan keluarnya untuk mencapai tujuannya itu apa di optionnya gitu. Will, nah will itu adalah tenggang waktu di mana berapa lama sih saya akan mencapai tujuan kita gitu, dan kapan sih saya akan merubah atau melakukan perubahan untuk mencapai tujuan kita, tujuan dari coaching ini. Jadi tujuan dari goalnya gitu itu apa gitu Bapak Ibu. Nah, itu adalah uh, apa pengertian dari goal, reality, option, dan will. Nah, selain 4 langkah tersebut, yaitu ada lagi yang harus kita punyai gitu Bapak Ibu, yaitu adalah komunikasi yang efektif. Uh, Yaitu ada 4K, yaitu Bapak Ibu konsisten, kehati-hatian, kontrol, dan kolaborasi. Nah, selain grow tersebut Bapak Ibu, kita harus adanya komunikasi efektif dan 4K. Jadi yang pertama adalah konsistensi. Konsistensi itu kita melakukan komunikasi ini tidak melenceng kemana-mana gitu, konsisten di situ gitu. Selanjutnya adalah kehati-hatian. Kita juga pada saat proses coaching seperti ini kita harus ada kehati-hatian, kita harus hati-hati dalam berkomunikasi. Selanjutnya adalah kontrol.
kontrol itu ya kita harus mengontrol baik emosi atau apa gitu, kita harus kontrol keadaan juga gitu Bapak Ibu, kita harus kontrol jam, waktu juga kita harus kontrol di situ. Yang selanjutnya adalah kolaborasi, di mana hal ini sebagai coach dan coachee itu harus ada kerjasama atau kolaborasi, tidak hanya coachnya saja atau coachee-nya saja gitu, tapi ada kolaborasi di situ. Nah, itu adalah praktek coaching yang harus kita lakukan gitu Bapak Ibu. Dan pengertian-pengertian coaching yang saya dapatkan dari materi menonton video pada Semangat Guru yang volume 2 ini gitu Bapak Ibu. Baik Bapak Guru hebat, saya juga mempunyai tips bagaimana sih mempraktekkan coaching itu biar sukses gitu. Atau bagaimana sih mempraktekkan coaching di kelas gitu Bapak Ibu. Nah, ini adalah tips saya Bapak Ibu. Sebelum ke tips, maaf Bapak Ibu, jadi di sini saya lupa dengan lembar aksi 1, di mana lembar aksi 1 ini menurut saya menuntun saya gitu Bapak Ibu untuk mempraktekkan bagaimana menjadi coach yang baik dengan teknik grow, yaitu tadi yang saya sebutkan goal, reality, option, dan will. Untuk menjadi guru yang inovatif gitu. Bagaimana dengan teknik ini kita tahu langkah-langkah untuk mempraktekkan coach yang lebih efektif. Selain itu juga Bapak Ibu di lembar aksi 1 ini juga memberikan tuntutan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya juga akan menentukan atau menemukan jalan keluar yang ditemukan oleh coachee gitu Bapak Ibu. Nah, seperti yang di option gitu. Nah, di option itu sebetulnya di situ coachee menemukan langkah-langkah konkret apa sih yang harus dilakukan untuk mencapai tujuannya gitu. Nah, di situ dengan pertanyaan-pertanyaan yang harus kita lakukan sebagai coach untuk coachee bisa menentukan langkah apa sih yang dia lakukan untuk mencapai tujuan gitu dengan melihat realita keadaan gitu. Nah, di situ Bapak Ibu. Itu yang saya dapatkan di lembar aksi 1. Selanjutnya Bapak Ibu, seperti yang tadi saya sampaikan, baik ini adalah tips yang saya punya gitu Bapak Ibu ketika mempraktekkan yang namanya coaching ini. Baik, yang pertama, coaching ini sebaiknya dilakukan pada waktu dan tempat yang tepat gitu. Jadi tidak dilakukan di tempat yang bising, tidak dilakukan di tempat yang orang lain itu banyak melihat gitu, atau tidak tersembunyi juga gitu Bapak Ibu. Tapi setidaknya untuk berkomunikasi dua arah itu gampang gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, atas kemauan bersama. Jadi tidak atas kemauan salah satunya gitu. Jadi praktik coaching ini harus dilakukan secara atas kemauan berdua, atau karena waktu yang tidak terganggu gitu antara kedua antara coach dan coachingnya gitu. Terus adanya komunikasi yang efektif dan jelas. Jadi nggak ada komunikasi yang lebih dominan gitu. Apalagi sebagai coach tidak lebih dari tidak terlalu dominan, terus saling mendengarkan, ada proses saling mendengarkan, saling berkomunikasi di situ yang lebih efektif dan jelas gitu Bapak Ibu. Selanjutnya, coach tidak boleh dominan. Ya, betul. Jadi di sini coach tidak dominan, tetapi lebih banyak mendengarkan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan gitu. Ini berkaitan dengan materi sebelumnya Bapak Ibu pada saat empati, di mana coach itu kita harus punya empati pada saat kita melakukan coaching seperti ini gitu Bapak Ibu, di mana kita harus tahu apa sih yang mereka rasakan, terus bagaimana sih komunikasi yang baik dengan coachingnya gitu. Nah, itu yang perlu kita lakukan gitu Bapak Ibu. Jadi coach tidak boleh dominan di sini, itu maksudnya coach itu harus punya empati atas apa yang terjadi gitu, atas apa yang diceritakan. Nah, saya kira itu adalah tips dari saya, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu akan mempraktekkan di kelas Bapak Ibu masing-masing gitu, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, sebelum saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa ini, saya juga mengajak Bapak Ibu untuk ikut guru belajar di Semangat Guru yang volume 2 ini.
materi-materinya sangat asik, apalagi ini akan membangun soft skill kita sebagai guru, dan ini tidak pernah didapatkan dari pelatihan-pelatihan yang lain gitu Bapak Ibu. Ataupun misalkan ada pelatihan-pelatihan yang lain juga mungkin membayar lebih mahal. Kalau ini gratis, hanya meluangkan waktu untuk menonton video dan menyimak dengan baik dan meresapi gitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya kira cukup. Terima kasih, sampai jumpa. Saya Zainul Fatah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.